Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Salsabila, saya dari kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Nah, Wali Songo yang pertama yakni ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau awalnya dikenal dengan nama Maulana Maribi, tapi kemudian namanya lebih populer dengan nama Sunan Gresik. Pada tahun 1979, Sunan Gresik datang ke kota Gresik dan mulai menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. Yang kedua yakni Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Sejak kecil ia sering dipanggil dengan sebutan Raden Rahmat. Namun setelah menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh masyarakat, dulu ia dipanggil Sunan Ampel. Melihat strategi dalam berdakwahnya, Sunan Ampel memiliki cara yang cerdas. Ia berhasil mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Pulau Jawa. Misalnya, Sunan Ampel mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas, kemudian Pelabuhan Jelangga Mani menjadi Tanjung Perak. Orang-orang pun berbondong-bondong ke Jawa Timur. Sunan Ampel pun memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Selanjutnya yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Raden Makdum, salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Selanjutnya yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat dapat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Selanjutnya yakni Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, diantaranya yakni Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Selanjutnya yakni Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Ia lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak yang merupakan wali keturunan Arab dari orang tuanya, yaitu Raden Usman Haji dan Nyai Anom Manyuran. Dilansir dari buku Sunan Kudus Sang Panglima Perang, ayahnya diketahui merupakan senopati Kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan Kerajaan Majapahit. Sunan Kudus lalu menggantikan posisi ayahnya tersebut, sedangkan ibunya merupakan putri dari Sunan Ampel. Selanjutnya yakni Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Untuk selanjutnya yakni Sunan Muria. Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang tinggal di daerah Gunung Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, yakni wilayah Solo 18 km arah utara kota Kudus. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang terpencil atau jauh dari pusat kota. Yang terakhir yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim.
Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Nah, sekian penjelasan mengenai materi Wali Songo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.